Maria hamil tanpa seorang suami, harusnya Maria sudah dilempar batu sampai mati. Karena dia sudah dilempar batu sampai mati, maka seharusnya Yesus nggak sempat lahir. Nggak sempat lahir. Karena Yesus tidak pernah dilahirkan, maka kisah Yesus seharusnya fiktif belaka. Jelaskan berdasarkan Bible Anda, bagaimana Maria yang hamil tanpa seorang suami, bagaimana Maria tanpa seorang suami bisa bebas dari hukum rajamnya Yahudi? Silakan. Ya. Pertama kan Bang, santai kita ya. Pertama tadi Abang bilang ada namanya di sana sebuah tradisi. Tradisi di mana-mana kalau udah namanya hamil pasti ada suami atau melakukan hubungan di luar pernikahan. Oke, sekarang kita mau ngangkat tema yang Abang buat ini tentang masalah Yesus tak punya akhlak. Oke. Tolong nih, sebentar, saya potong. Jelaskan dulu macam mana Yesus dilahirkan membebas dari hukum rajam Yahudi. Jelaskan dulu. Silakan. Berdasarkan Bible ya. Berdasarkan Bible ya. Lanjut. Ya, berdasarkan Bible. Selain berdasarkan Bible, juga berdasarkan sebuah tradisi. Di mana-mana tradisi harus yang namanya mengikuti ya. Ada. Dalam semua agama pun ada. Nah, datanya mana? Data. Tunjukkan data. Berdasarkan Bang Faruk ada data. Jangan buat malu. Anda seorang pendeta, tunjukkan data. Kita pun pakai data, bukan asumsi. Kalau masalah data nanti ada, Bos. Tunggu dulu. Kayaknya Abang apa sekali, kayaknya mau nggak nyaman sekali. Oke. Tidak. Biar dulu Bang Naga biar dulu. Iya kan kita punya akal untuk mencerna. Biar saja dulu dia berbicara, apa dia ngomongnya biar aja. Silakan. Dari tadi kalian kan bicara, saya diam aja tuh. Ada 3 orang, ada 4 orang kalian di situ. Saya santai aja toh. Nah, Yesus itu ketika dia ada masuk di dalam tubuh daripada Maria, dia juga mengikuti berdasarkan daripada logika manusia. Kalau Abang sudah mengungkapkan dari semua ayat Abang yang menyatakan bahwa dia lahir tanpa seorang ayah, bahkan dia lahir langsung bisa berbicara kena hukum rajam, justru keakhlakan Yesus memberi sebuah situasi yang tepat dan benar. Sebelum Maria bertunangan, dia sudah ada masuk di dalam rahimnya Maria. Oke. Saya cari. Santai lah Bang. Enggak, pertanyaanku apa Dinda? Pertanyaanku apa tadi Dinda? Saya mau menjelaskan yang Abang bilang. Enggak, pertanyaanku tadi apa? Mau disamakan. Soalnya pertanyaan. Abang menjelaskan tentang Isa Abang, saya juga mau meluruskan tentang Isa kami. Enggak, iya, pertanyaanku apa tadi adik? Apa pertanyaanku rupanya? Kau ulangin pertanyaan pun nggak bisa kau. Gimana kau mau menjelaskan adik? Coba suruh aku ulangin pertanyaan Abang Faruk. Coba tolong Bunda ulangi pertanyaan Bang Faruk kepada adikku Silvanus ini tadi. Silakan. Apa yang Bang Faruk tanyakan ke dia? Ya, bismillah, begini ya Dindanya Abang Faruk. Abang Faruk tadi sudah menerangkan siapa itu Isa Al-Masih di dalam Al-Quran dengan dalil. Pertanyaan yang sama, bagaimana Maria dengan Yesus ya, kalau memang dilahirkan itu selamat dari hukum rajam. Karena kalau Nabi Isa kan selamatnya karena dia diberikan mukjizat, bisa berbicara, menerangkan kepada orang-orang yang menuduh ibunya waktu itu. Jadi itu ya, kalau Yesus di mana dalilnya di mana yang bisa menyelamatkan? Singkatnya gini Bunda, coba jelaskan kepada kami berdasarkan apa yang tertulis dalam Bible-mu, bagaimana Maria yang hamil tanpa seorang suami hidup di tengah-tengah Yahudi, ya, berpegang pada hukum Yahudi yaitu Taurat, ya, bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Sementara dalam kitab Ulangan 22 di situ dijelaskan tentang perzinahan dan rajam bagi para pezina.
Silahkan jelaskan bagaimana Maria bebas dari hukum rajam Yahudi berdasarkan Bible. Bagaimana Maria lepas dari hukum daripada perzinahan, dia menikah dengan Yusuf. Adinda, kasih datanya Adinda. Bahwasanya hukum Yahudi membolehkan wanita hamil dinikahi. Di mana sejak kapan wanita hamil boleh dinikahi dalam hukum Yahudi? Oh, Dinda. Sekarang Wanita hamil duluan dinikahi, Dinda. Kita buka Lukas dulu, Bang. Anda pendeta dari mana Anda? Bang, abang sangat merendahkan dan menjas. Kalau abang punya akhlak, bukan seperti Bukan ini. begitu, Dinda. Merendahkan abang. Saya Justru tidak abang merendahkan punya kamu. akhlak. Kamu katakan dengan Justru Yusuf abang menikahi punya Maria, akhlak. membebaskan Jujur Maria ya, dari hukum rajam jujur ya, Yahudi. saya nggak terima kalau video saya terupload di situ karena abang menjas dan tidak punya akhlak. Loh kok jadi marah, Dinda? Maksudnya sangat merendahkan. Kalau Jangan abang kerasukan dulu. Jangan kerasukan dulu. betul-betul bicara. Saya Dinda, menjelaskan. Dinda, Foto. ya kasih datanya bahwasanya wanita hamil membuka. boleh dinikahi laki-laki dalam tradisi Yahudi. Kasih Saya datanya. membuka. Ya kasih datanya silakan. Silakan Ini Dinda. kan roomnya saudara. Oke, gini aja lah. Karena saya perhatikan, kayaknya abang udah emosi duluan, nggak puas. Bukan Makanya emosi. saya menjelaskan. Kalau masalah menjelaskan itu kan Kok aku pula yang emosi ini? abang yang emosi. Justru saya nggak senang dengan cara abang. Abang mengejas dan merendahkan saya. Kalau abang tahu saya pendeta, bukan seperti itu akhlakmu. Ya udah silakan cari datanya. Di mana di dalam Taurat? Karena orang yang nggak berhalak yang saya ketemukan. Merajuk kayak anak gadis sudah. Saya nggak terima kalau punya saya Merajuk udah kayak anak gadis. ya pasti merajuk. Saudara merendahkan. Merajuk. Saudara merendahkan sekali. Ya udah silakan Dinda. Punya Muhammad nggak mengajarkan demikian. Iya silakan kasih datanya Dinda. Silakan. Saudara itu adalah otak teroris. Loh. Saudara Ya silakan. Silakan jelaskan. Karena Anda sudah menjatuhkan derajat saya. Saya nggak terima. Ingat di dalam ini ya. Saya nggak terima foto saya ada di sana. Saya tuntut saudara. Loh ini komal saya. Saya punya hak atas komal saya loh. Dinda. Nggak ada itu. Nggak ada Loh. itu. Karena saudara sudah menjas. Nggak benar. Kenapa itu. malu? Malu. Bukan malu. Kalau debat Saudara malu sudah gitu. Nggak perlu. Kalau debat malu. Agamamu. Beginilah teman-teman ya. Jadi Bang Faruk dulu ketika masih Kristen, Bang Faruk itu Kaji aja jemaat. agamamu. Tapi kalian bisa menyaksikan. Dong, cair dong, Bang Mungkir dong. Ya. Tapi kalian bisa menyaksikan sekelas pendeta saja kelimpungan menghadapi Bang Faruk. Tengok ini. Mantap, Ya. Bang. Sekelas pendeta saja, dia tadi berkata, selamatnya Maria dari hukum rajam Yahudi karena Yusuf menikahi dia. Berdasarkan kitab Ulangan 22, ya, Ulangan 22, ya, diri nomor 19 sampai dengan nomor 26. Kalau Babang Faruk tidak salah, itu di nomor 23, boleh seorang wanita itu bebas dari hukum rajam Yahudi ketika dia hamil jika ada seorang laki-laki mengaku telah memperkaus dia. Tapi laki-laki yang memperkaus dia ini harus dirajam, dilempar batu sampai metong. Tidak boleh dalam hukum tradisi Yahudi wanita yang hamil duluan dinikahi laki-laki, itu tidak boleh. Dia ngarang. Ketika saya tanya datanya di mana dibolehkan wanita hamil dinikahi oleh laki-laki dalam tradisi Yahudi, malah tengok saksikan dia kerasukan udah nih. Dia kerasukan dia kali. Aku minta data kerasukan dia nih. Bukan Kita nangis. bukan kerasukan kawan. Saya nggak terima foto saya ada di dalam. Kau sudah Itu urusanmu. Saya nggak terima. Itu urusanmu. Suruh naik siapa ini disiarkan 7 YouTube, langsung disiar 7 YouTube. Siaran langsung ini 7 tuh YouTube disiaran langsung. Karena kalian nggak 7 bisa. YouTube Karena- siaran langsung. karena Siapa sekarang ini kami nggak tidak punya- mengundang. Kenapa Anda Nggak punya naik? akhlak lagi kita. Makanya di sini. Saya menjelaskan dipotong-potong. Gak punya akhlak. Mau menjelaskan Buktikan. dipotong-potong. Adil Buktikan. dong. Kalau Eh. mau menjelas,
Udah tunggu Bang Naga, tunggu Bang Naga. Udah sekarang gini Dinda, kasih datanya di mana dikatakan ya wanita hamil duluan boleh dinikahkan laki-laki dalam hukum tradisi Yahudi, silakan. Tapi kan kau akan alami. Kalau kau tidak mengalami kuasa Tuhan dalam beberapa hari, kau lihat ya. Mutu. Sama aja pakai segondrong kawanku kau, sama aja kau. Mirip Ini ada ini dalam diskusi dulu. Sama aja kayak kau, ngutuk. Sikit-sikit ngutuk Indro, dikutuknya aku tidak. 3 hari aku dikutuknya Indro, tengok Indro. Yang kau pikirnya aku cari duit untuk belikan jubah kau, belikan celana kau supaya kau bisa pulang kampung jumpai bapakmu dan duduk di sebelah kanan bapakmu gampang. Dikutuknya aku Indro. 3 hari aku dikutuknya katanya Indro. Katanya ajaran kasih, tapi mengutuk. Sikit-sikit ngutuk, kalah diskusi mengutuk. Bisa tunjukkan data, mengutuk. Udah malu. Dibilang teroris pula. Udah malu dia. Bang Faruk dibilang teroris lagi. Sakit aku Indro. Jangan kau pikir gampang Ndrong. Sampai jam 11 malam aku dari pagi live Ndrong untuk kau Ndrong. Dituduh teroris pula, Drong. Bang Faruk. Telol, nanti kena benet Bunda, jangan bilang jelas. Telol bilang. Jangan kena beda nanti. Iya Ndrong, sakit kali Ndrong. Bagaimana? Syukur, barakallahu fikum. Begitulah kualitasnya teman-teman kan. Jadi Pendeta PGI itu. Udah aku cek PGI. dikala dia seorang pendeta, bagaimana dia mempertanggungjawabkan ilmunya, sementara dia sendiri tidak paham kitabnya. Ya, di dalam kitab Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat yang mereka imani itu bahagian dari Torah, tidak ada penjelasan wanita yang hamil tanpa seorang suami boleh dinikahi oleh laki-laki. Gak boleh. Baca Ulangan 22-nya, bro. Ya, kalau Babang Faruk nggak salah di ayat 23-nya. Tetapi ketika wanita itu diperkaus, didapati laki-laki yang memperkaus dia, laki-laki ini harus dirajam. Perempuannya bebas karena tidak atas dasar keinginan dia, karena dia diperkaus. Kalau memang dinikahi oleh Yusuf, bagaimana Yusuf menjelaskan kepada rahib-rahib Yahudi tentang kehamilan Maria dan mengajak dia menikah di depan rahib Yahudi? Kena rajam, dia putus. Nggak mampu diskusi, jangan kerasukan. Bang Faruk, mereka itu nggak kepikir ya kayak begitu maksudnya. Dari Abah Setianto. Cair. Mereka itu nggak kepikir ya seperti itu gitu loh Bang Faruk. Apakah memang mereka sembunyikan atau memang mereka nggak kepikir karena mereka memang nggak ada ilmu sampai ke situ gitu? Nggak mau tahu, makanya aku bilang teman-teman ya, khusus saudara-saudara Muslim, nggak perlu kalian baca Bible itu teman-teman. Perdalamilah Al-Quran itu. Baca Al-Quran itu, nggak perlu kalian baca Bible. Kalau kalian mau tahu isi Bible, tanyakan kepada kami para apologet. Ya, terkhusus kayak Bang Faruk yang mu'alam. Saya udah pernah baca teman-teman. Saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan. Memang benar tertulis, bukan ngarang, bukan asumsi belaka. Begitu detailnya saya menceritakan bagaimana Maria bebas dari hukum rajam Yahudi. Sampai saya membawa cerita dari Israiliyat, ya tentang Juraid, orang solehnya Yahudi. Ku detailkan ceritanya, begitu ku tanyakan sama dia, kerasukan dia. Jangan dipikir modal kerasukan naik ke komal itu bisa selamat. Enggak, putus kau. Dan aku cukup seminggu sekali kau kerasukan. Ya, dibilang pula, aduh, nggak tahu lah udah pendeta. Jadi jawabnya itu agak awalnya kan kayak ini gitu, mau muter-muter tuh tadinya tuh Bang Faruk kayaknya tuh, ya kan? Kayaknya mau muter-muter dulu gitu kan, padahal pertanyaannya simpel, di mana tinggal tunjukin dalilnya aja seperti itu gitu kan? Satu data pun nggak dikasih dia, satu data pun. Oke, naikkan lagi Bang Naga, tamunya Bang Naga. Coba naikkan lagi tamunya. Bentar lagi mau hapus ini. Ini udah pakai data pun nggak bisa aku ituin. Deking kalau bisa hapus dulu Deking. Aku ini pun yang nggak bisa aku hapus kalau udah aku pakai data, bukan pakai wifi lagi. Ini si Angel cantik ini naik kata dia. Naikkan aja Angel cantik ini. Mana berani naik lagi dia, Bang? Kabur dia, udah kabur.
Ya, halo Bang. Malam Bang. Ya, malam Angel. Islam Kristen? Kristen, kok kayaknya anti kali sama Kristen? Enggak, kok kayak gini sebenarnya kau taunya. Yang apa kau pertanyakan itu? Kalau memang kau dulunya Kristen. Oh, udah pergi dia. Bilang lah tadi kau udah pergi. Janganlah kalian repetin aku, capek kali aku. Iya, aku ketawa lihat Bang Faruk langsung mengecil. Malu ya kalau berdebat sama ini ya perempuan. Direpetin ini Bunda. Nggak Kita enak. kalau Iya, direpetin merepet. perempuan, kalau dengari perempuan merepet, bukan hati yang sakit, sakit ruh. Nggak boleh melawan. Kan babak belur awak namanya gitu. Aduh, mending cari selamat aja. Aku udah mau bilang teman-teman ya, cukup istriku saja merepetin aku, jangan perempuan lain, nggak tahan aku. Nah, aku dengar istriku merepet aja pun udah pusing kepala aku. Nekan lagi Bang Naga, pilih-pilih. Kalau perempuan ternyata jangan nekan. Kalau ada itu Siesti, itu Nora, boleh nekan. Atau Bunda Yanti mau menghadapi silakan. Bang Faruk dengan hormat mundur diri, kan gitu. Cari aman aku kan gitu. Awak dari kenyang aja bisa lapar kalau direpeti perempuan. Hah? Nekan lagi Bang Naga. Iya, kalau orang itu lagi merepet ngeri-ngeri, nggak ada titik komanya, gas terus katanya. Pusing awak dengarkannya. Dijawabin nanti keluar bahasa kasihnya. Pening awak dengarnya. Udah kuda ekor kok. Nggak ada. Bang Faruk. Oke, Bang Uci Islam Kristen. Kristen, kau memang jabir kaya kau Bang Faruk. Oke, kita diskusi santai saja Dinda ya, diskusi santai saja. Sambung tengok kau memang. Iya, terserah lah. Kita diskusi santai saja ya. Aku dengar Kalau tadi Bang adik kucing, Faruk, dia menjelaskan tadi baru kubuka tadi Bang Faruk. Pendeta Iya. itu menjelaskan tadi. ya udah terserah kau lah, terserah kau. Aku pun nggak mau mengingat itu lagi. Dia Malu aku aman. mengingat itu pendeta masa kayak gitu. Nah, begini Bang Faruk. Dengar dulu sebentar. Sebentar aja. Mengenai yang kau tanya itu, kau pun sudah tahu. Aku pun tahu begini. Hanya Gabriel, Maria, dan Yusuf yang tahu tadi ini masalah dia hamil. Makanya dia nikah dia tapi tidak bersetubuh sampai Yesus lahir. Jadi Itulah kalian nggak paham Bibel kalian. Jika cuman dengar dulu diam dulu. Kamu Oke. itu tadi harus dihukum Uji. rajam. Tidak ada yang Dengar. tidak diumumkan, tidak ada yang tahu dia, tidak ada saksi. Ngerti kamu? Jadi Matius tahu dari mana? Kok bisa tertulis dalam kitab Matius? Matius tahu dari mana? Kalau kau katakan yang tahu cuman malaikat, Maria, Yusuf. Matius tahu dari mana? Lukas tahu dari mana? Kan tertulis saja dalam kitab Matius 1 nomor 18 sampai dengan nomor 26. Di Lukas 1 nomor 31 Diam dulu tertulis. kau Bang Faruk, Di diam. Lukas 2 nomor 21 juga tertulis. Dari mana Matius Lukas tahu kalau memang cuma mereka yang tahu? Kau apa kau makanya kau mualaf kau bodoh. Karena hanya kau bukan neraka kau. Kerasukan, butuh. Kalau nggak kerasukan, mengutuk itu yang bisa. Kami itu masih musuh-musuh kami. Kau tengoklah, sampai murid-muridnya itu kan dirajam semua kan untuk apa itu coba? Jadi Begal pun dibarbari Bang. Apakah begal benar? Kalau modal kayak gitu, begal pun banyak yang mati di situ di pinggir jalan dibarbari. Apakah perbuatan begal benar? Jangan kau jadikan modal babak belur sebagai modal kebenaran. Begal pun babak belur, begal di pinggir jalan itu babak belur. Apakah perbuatan begal benar? Dengar Faruk. Jadi itu nggak ada yang tahu mereka dia hamil itu turun Roh Kudus dia ya kan dikasih tahu mau diceraikan sama mau ditinggalkan si Yusuf dia jangan. Datanya Itu tunjukkan data, jangan asumsi. Kau udah pendeta asumsi, ada bukan kau jangan ada asumsi semua. pula. Dia ini pun tahu ini. Ada semua. Jadi nggak jadi cerai. Mana data Cuman di gini, mana?
Bentar Bang Naga, bentar Bang Naga. Bentar Bang Naga, gini adik ya, adik Enggak, kecil bukan, dengar. diam dulu kau Adik? Faruk. Enggak benar. Iya silakan, Jadi, silakan jelaskan Mas. tapi secara umum memang pasti dirajam. Tapi hanya Yusuf, Malaikat Gabriel dan Maria yang tahu. Memang mau diceraikan hari itu. Jangan Yusuf. Karena yang dikandung itu anak Allah. Gitu intinya. Ada tertulis. Kau tahu Udah? juga itu. Jadi, Udah? buat dari Oke. jadi ini. Gantian adiknya, Babang Faruk dulu adiknya, gantian ya. Bilangnya Maria itu. Nggak bisa habis, Bang. Tahu karena nggak ada juga Udah? samamu lagi ya. Udah? Makanya mualam nggak tahu kau jalan kebenaran. Iya sudah, Kau itu Babang Faruk. Aduh, Mana kita dulu? memang Di mana oten-oten ini kita kalau dulu? saya bersuara ketakutan mereka. Makanya kau Gini, jadi Bang. inang-inang gereja mana Adik, kau dulu? Dengar dulu adik, biar saya tanggapi dulu. Jika kau katakan adik, aduh. Kau ambil Jika kau katakan cuman malaikat Yusuf dan Maria yang tahu, lantas Matius dapat informasi dari mana? harus dituliskan di wahyu. Matius dapat informasi dari mana? Harus muridnya semua dikasih tahu. Lukas, dimit aja moderator. Nggak bisa lagi diskusi. Kalau turunkan aja, nggak bisa diskusi. Matius dapat informasi dari mana? Lukas dapat informasi dari mana? Dalam kitab Lukas, ya nomor 1 dan seterusnya dikatakan itu hasil penyelidikan. Ketika Lukas menyelidiki tentang kehamilan Maria, dapat bocoran dari mana Lukas? Hah? Dari mana dapat bocorannya? Jangan bilang Lukas mengintip. Atau jangan bilang Lukas itu dengar bisik-bisik tetangga. Menggosip. Jangan kau bilang Lukas dengar menggosip. Ikut dan menggosip sama mama-mama. Ngarang aja. Kalau memang tidak ada yang tahu, tak mungkin tertulis dalam kitab Matius dan juga kitab Lukas. Makanya aku bilang, kau jangan coba belok kanan belok kiri. Saya udah belok kanan belok kiri duluan dari kau. Ya, gak usah bawa belok kanan. Sebelum kau belok kanan, aku udah di persimpangan kanan. Sebelum kau belok kiri, aku udah persimpangan kiri. Bahkan sebelum kau lurus, aku tahu di depannya ada jurang. Lompat aku, kau yang masuk jurang. Kau ngarang aja. Naikkan lagi bang, naikkan. Oke, Jonathan. Jonathan. Halo. Halo. Agama apa? Halo. Halo, agama apa? Halo, malam. Agama apa? Agama Kristen. Ah, gitulah yang tegas kok Jonathan. Kau udah siap tarik naik komal pun kok ngomongnya lama kali. Saragi. Agama apa Saragi? Belum duduk dia, Saragi belum duduk itu bang Naga. Oke, sama Jonathan aja. Oke. Adik, udah duduk dia. Sapa dulu Saraginya. Sapa dulu. Saragi. Iya, Saragi. Agama apa? Kristen GBI. Oke. 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 Oke, giliran Bang Faruk ya. Adik Jonathan sama adik Saragi, kalian sesama Kristen. Kalian boleh berdiskusi 2 lawan 1 melawan Bang Faruk, nggak apa-apa. Tapi supaya narasi-narasi kalian kedengaran, jangan menimpal. Jangan saling mendahului ya. Sesama penghuni neraka jangan saling mendahului adiknya. Jangan main ponis lah. Masuk neraka pun harus tertib masuk neraka. Oke. Betul. Sekarang Babang Faruk tanya dulu ke adik Jonathan. Sabar dulu adik Saragi. Ya, adik Jonathan, saya sampaikan dulu ya aturannya di Komal Bang Faruk. Kalau kamu mau bertanya, silakan on cam. Tapi kalau kamu tidak mau on cam atau tidak bisa on cam, kamu tetap boleh bertanya. Tapi setelah menyelesaikan pertanyaanmu, silakan turun. Babang Faruk akan berupaya menjelaskan dan menjawab pertanyaanmu sementara kamu di bawah. Ada pilihan kedua ketika kalian tidak mau on cam, kita bahas tema. Gitu loh. Tapi kalau kalian mau on cam, saya besarkan di sini, silakan bertanya, Babang Faruk akan menjawab. Sekarang saya tanya sama Dinda ya, Dinda Jonathan. Apakah Dinda mau on cam? Dinda? Enggak. Nggak mau. Oke, berarti pilih mana? Membahas tema atau bertanya lalu turun? Membahas tema aja. Oh, membahas tema. Oke, sabar dulu ya Dinda Saragi ya, sabar dulu. Oke, tema kita hari ini, apakah Yesus itu memiliki akhlak? Ya, dasar dari pertanyaan Babang Faruk ini ialah karena dalam iman kalian Yesus ini kan Tuhan.
Karena Yesus ini Tuhan, Dinda Jonathan, apakah Yesus ini maha kuasa? Ya. Maha kuasa. Karena Yesus Tuhan Anda ini dalam imanmu maha kuasa, ya. Apakah dengan kekuasaannya, kemahakuasaannya, dia mampu menjadikan Maria hamil? Ya. Mampu. Oke, sekarang saya muncul pertanyaan akhirnya. Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Gini, kata hamil itu bukan ditujukan seperti itu. Kalau hamil itu kan diistilahkan dengan terjadinya hamil oleh karena adanya hubungan suami istri, itu kata hamil, Betul. ya kan? Jadi jawabannya apa? Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya Jadi hamil, gini, apakah memiliki akhlak? 2 kali jadi gininya bang, 2 kali, Begini, jangan 3 kau jadi kali, 3 kali, Oke, begini masukan ya mungkin 4 ya. kali, 4 kali. Akhlak itu bisa dikategorikan dari versi apa itu bang? Akhlak. Oke. ya. Ya, akhlak itu ya sesuatu atau sebuah perbuatan yang kontradiksi dengan adat istiadat orang di sekitar. Kebiasaan orang sekitar, contoh, kebiasaan manusia itu buang air besar itu di WC atau di tempat buang air besar, mau di sungai, mau di hutan. Ketika ada manusia buang air besar di muka orang, dia nggak punya akhlak. Biasanya malaikat kau nggak punya akhlak Ya kau. kan? Karena muka orang itu bukan tempat buang air besar. Bukan. Begini, kalau kata Mungkin ya. akhlak itu, kata Dua akhlak kali. Kata hamil tadi dalam arti mengandung. iya sih. Bang, dalam mengandung itu, Kan Babang Faruk udah bilang sesama penghuni neraka jangan saling mendahului. Siapa dulu ngomong ini? oke, aku Kau dulu. juga jangan Silakan. mendahului kau. Aku dulu. Silakan. Iya, baik. Dalam istilah mengandung itu, namanya yang maha kuasa dari segi perhitungan Kristen, itu ada Tritunggal. Mungkin abang tahu sendiri ya, mungkin abang dari sana dulu. Istilah Tritunggal itu bisa berupa wujud, bisa berupa roh, bisa berupa apa gitu, sesuatu yang Bro, gitu lah, cair bro, gitu. Bang Alex bro. Kayak gitu. Alhamdulillah. Bro, cair Bang Morning bro. Dasarnya abang bilang itu nggak ada akhlak dari mana ya? Dengar Adinda ya, saya tidak berupaya menyimpulkan dan menjelaskan iman orang lain. Dari awal saya diskusi, ya kapasitas saya cuma bertanya ke kalian. Gak boleh saya menyimpulkan. Saya cuma bertanya tadi kan, apakah Yesus Tuhan Anda itu maha kuasa? Jawabannya apa? Ya, Maha kuasa. Karena dia maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaan dia mampu menjadikan Maria hamil? menjadikan hamil itu bukan berarti dalam bersetubuh, bersifat roh. Saya nggak bilang bersetubuh Adinda. Dengar Adinda ya, diksi Namanya yang maha saya kuasa. pilih, dengar Adinda, diksi yang saya pilih ini selaras dengan diksi yang pertama. Apa itu diksi pertama? Maha kuasa. Iya. Tidaklah pantas. Karena maha kuasanya itu, jangankan hamil, Dengar di dulu luar Dinda, itu pun bisa. Dinda, tidaklah pantas ya kata ya atau pilihan kata atau diksi maha kuasa ya disandingkan dengan diksi menghamili atau menggauli, nggak pantas. Itu tidak Abang udah pantas. salah, nggak ada istilah menggauli dalam. Iya nggak pantas. Kehamilan Kan aku Maria. bilang nggak pantas, makanya aku tidak Betul, gunakan betul. diksi itu. Betul. Cuma nggak kugunakan diksi itu. Diksi yang kugunakan adalah menjadikan. Karena yang maha kuasa itu cukup dia menjadikan maka jadi. Cukup dia menyatakan kuasanya maka terjadi kuasanya. Makanya saya Ya. tanya, Yesus Tuhan Anda yang maha kuasa ini, apakah dengan kemahakuasaannya mampu menjadikan, Waalaikumsalam kakakku Umayyah, dengan maha kuasanya mampukah Yesus ini menjadikan, ingat ya, menjadikan Maria hamil?
Jangankan menjadikan ya, menjadikan dengan wadah yang ada, menciptakan dari tidak ada wadahnya bisa muncul menjadi aja. Disitulah muncul kekuasaannya. Oke, berarti mampu ya. Yesus mampu kan menjadikan Maria hamil. Kan? Maha, bukan Iya. mampu, maha. Berarti Yesus maha mampu menjadikan Maria hamil kan? Maha segalanya. Iya, berarti Yesus yang maha mampu, maha segalanya itu mampu menjadikan Maria hamil kan? Wih, menjadikan Maria hamil dalam arti dalam versi apa ini? Iya, ada kategorinya bang. Dalam versi apa ini? Keterlaluan. Enggak, jangan ketawa dulu. Dalam versi apa ini? Dalam versi gado-gado bang, gado-gado. Aduh, nggak nyambung, kayu balok. Hamil loh bang. Apa sih itu SD ada di bawah bang Naga, naikkan bang Naga. Itu SD ada di bawah. Hamil. Apakah Yesus yang maha kuasa Tuhanmu ini mampu menjadikan Maria hamil, Dinda? Jangankan menjadikan, menciptakan yang tidak ada bisa menjadi ada. Dari situ aja bisa ambil garis lurusnya. Oke, berarti mampu ya dia menjadikan Maria hamil ya, mampu ya. Maha. Oke, berarti dia maha mampu ya, maha mampu dia menjadikan Maria Maha hamil. segalanya. Oke, berarti dia maha segalanya mampu menjadikan Maria hamil, Dinda ya. Oke, kita ambil garis tengahnya. Oke. Mampu ya? Mampu, coba. Oke, Ya. mampu. Oke, sekarang muncul pertanyaan. Apakah seorang anak, ya pegangan Dinda, rata-rata setelah kutanyakan ini kerasukan semua teman-teman Kristen. Lanjut. Jangan kerasukan ya. Janji ya, jangan kerasukan ya. Lanjut. Capek aku dari pagi tadi udah 300 orang kerasukan. Masya Allah bang, mau cair. Oh, itu nggak usah dibahas. Sekarang kita langsung ke poinnya aja. Oke, sekarang saya tanya Dinda, apakah seorang anak yang telah menjadikan mama kandungnya hamil memiliki akhlak? Menjadikan mama kandungnya hamil, bukan kalimatnya nggak pas pak. Kalimatnya tolong agak direvisnya. Itu bukan kalimat namanya itu. Tadi udah sepakat kau Dinda. Itu bapak ngomongin atas dasar manusia, ya, bukan atas dasar maha ya, atas dasar pola pikir manusia. Bapak hanya sebatas berpikir pola pikir manusia. Namanya maha itu multi pak, semuanya bisa. Iya, termasuk menjadikan Maria hamil kan? Iya, menjadikan ini garis besarnya apa ya? Makanya saya tanya, apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Iya. Aduh, kayaknya garis besarnya ini nggak pas. Macet. Aduh, Bukan macet. Bukan macet, cuman pegang jantungnya Dinda, pegang jantungnya. kata-kata kalian ini. Jantungnya pegang ya. dulu. Udah aduh kau bilang tadi. Bukan, nggak ngaruh ya. Soalnya istilah dari aliran kita sendiri, kita pun dari Muslim dulu pak. Keluarga kita dari cowok semua Muslim. Ya, nggak ngaruh. Nggak ngaruh kayu balok, nggak ngaruh. Ya udah silakan Dinda, jawab. Apakah Nggak memiliki ngaruh, ya. akhlak? Jangan semua pak, jangankan ahlak, semua. Iya, jawab saja. Apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya itu hamil memiliki akhlak? Oke, kita bahas. Zaman sekarang pak ya, istilahnya ada sistem bayi tabung. Itu gimana pula bayi orang diambil itu? Gimana Kok anaknya bayi pula? tabung tuh? Gimana pula kayak gitu? Itu ada dari segi manusia. Ini dari segi maha. Aku udah capek Jangan kali ketawa. ketawa Dinda. Apa itu? Bukan, itu bukan untuk hal yang dipertawakan. Justru pola pikir bapak itu yang menyimpang. Makanya bapak Makanya ada jawab gitu. Dinda. Aku bertanya, apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Kok kau bawa pula bayi tabung? Bukan. Pola pertanyaannya itu masih sebatas pemikiran manusia. Setengah jam lagi kalau panjang diskusinya ini, nanti kau bawa lah dinosaurus, matahari, bulan, bintang, hantu, genderuwo, kau bawa semua. Kayu balok. Kalau kayak gitu kayu balok. Ya udah, jawabannya apa Dinda? Iya, udah coba. Apakah seorang anak yang menjadikan mama kandungnya hamil memiliki akhlak? Aku jawab iya, biar situ senang. Coba. Punya Aku kasih akhlak. Pak polisi. Pak polisi. Jawabnya gini, woi. Ini tangkap ini. Astagfirullahaladzim. Punya akhlak katanya. Aku secara pribadi hamil punya akhlak katanya Pak polisi. dengar hantu. Secara pribadi aku bilang iya Jangan kerasukan. karena mengingat pertanyaan kamu Pak tadi ya. polisi, tangkap ini.
Aduh. Ini tangkap ini. Ini pola pikir kayu balok ini, kayu balok. Menyesatkan udah ini. Dibilang dia anak yang menjadikan mama kandungnya hamil memiliki akhlak. Ini porsi kayu balok nih, Pak. Jadi Capek kalau bahasnya kalau kayak gini. berarti kalau anakmu menjadikan istrimu hamil itu masih memiliki akhlak itu. Bagian dari akhlak. Pertanyaanmu itu enggak apa namanya ya? Kayu balok lah intinya. Kayu balok. Iya. Gini lek gini biar dingin kau saya. Itu kan yang dipertanyakan Tuhan, ya dipertanyakan Tuhan. Situ bilang dunia belum ada, Yesus telah menciptakan dunia. Apakah salah pertanyaan kami? Berarti yang menjadikan Bunda Maria itu adalah Yesus, karena situ mengakui Tuhan kan, sebelum jadi kan Iya. udah Tuhan dia kan. Disitulah Itu bukan- pertanyaan. Itu bukan ditanya. pertanyaan, Pak. Tolong digarisbawahi. Itu bukan pertanyaan, itu narasi. Bukan narasi, Bukan pertanyaan ya? pertanyaan. Bukan. Pertanyaan. Eh. Tujuan pertanyaan itu kayaknya masih sebatas di luar maha gitu ya, di luar maha, masih sebatas otak manusia lah, otak yang manusia yang dengkul gitu loh. Jadi kenapa Tuhan mau memberikan kau otak kalau nggak bisa kau gunakan, Dinda? Ya. Karena ada otak lah aku, makanya aku komen sama ini. Iya, kenapa kau bilang kalau kau memang punya akal, Dinda, punya otak kau, Dinda, maaf ya Dinda ya, kenapa kau katakan anak yang telah menjadikan mama kandungnya itu berakhlak? Kenapa kau bilang berakhlak? Berarti besok kalau secara yang aku tahu, kejadian besok, Dinda, anakmu menjadikan istrimu hamil itu bahagian dari akhlak atau moral. secara yang aku pelajari dari segi Alkitabiah ya, bahwa Maryam itu hanya sebagai menompang bahwa dia Siapa yang membahas Maria? Dia kan hamil di tubuh Maria secara fisik, hari ke tubuh untuk Siapa menyerupai yang membahas Maria daging. hamil? Ya. Tadi kan bilang hamil di akhlak Maria, akhlak Simak, punya Dinda akhlak ya, gitu. pegang, minum dulu obat jantungnya, udah terbata-bata kau ngomong, Dinda. Bukan. Simak, Versinya Dinda itu. ya, pertanyaan dari Babang Faruk ini bersifat umum, tidak Bukan menuju pertanyaan, kepada itu satu narasi. sosok. Itu bukan pertanyaan. Dengar dulu, tidak mengarah kepada satu sosok atau satu oknum atau satu golongan, umum. Ya, pertanyaan Iya, umum. Aku justru tidak menyebut itu- nama lu, Dinda. Tengok, Argumen Dinda, ya. Bapak itu, Aku argumen tidak kamu menyebut nama. itu bukan pertanyaan, itu narasi. Oh, udah teman-teman, aku rungkak dulu, kena pelanggaran kita. Ah.